Halo semua, perkenalkan nama aku Melisa Azara Salsabila dari Praktikum Algoritma dan Pemrograman dari kelompok 2. Di sini saya akan menjelaskan yaitu penyelesaian soal yang nomor 3. Di sini untuk soalnya. Nah, di sini diminta kita untuk membuat output memasukkan jumlah sinyal seperti ini dengan ketentuan buat program untuk menentukan apakah suatu elemen dalam array memiliki nilai yang sama dengan rata-rata dari elemen di sebelah kiri dan kanan. Ketentuannya ini dia. Oke. Baik, di sini untuk deskripsi programnya. Pertama, kita deklarasi variabel n untuk menyimpan jumlah data sinyal yang akan diinputkan. Lalu kita deklarasikan lagi variabel jumlah dengan nilai awal 0. Di sini untuk menghitung banyaknya elemen yang memenuhi beberapa kondisi. Lalu di sini diminta untuk input nilai n-nya dan lakukan perulangan sebanyak n kali untuk menginputkan nilai pada setiap elemen array sinyal i-nya. Lalu, setelah semua data masuk, lakukan perulangan kedua mulai dari indeks i sampai dengan 1 hingga i sama dengan n-2. Nah, di sini untuk elemen tengah saja agar elemen sebelum dan sesudahnya selalu tersedia. Lanjut, pada setiap iterasi periksa kondisi apakah 2 kali sinyal i dicek sinyalnya sama dengan i-1 plus sinyal i plus 1. Nah, kondisi ini menyatakan bahwa elemen ke i merupakan nilai tengah aritmatik dari dua tetangganya ini. Nah, apakah dia itu bersifat linear atau aritmatik? Selanjutnya, jika kondisi terpenuhi, tampilkan indeks i tersebut dan tambahkan jumlah sebesar 1. Perulangan terus berlanjut hingga semua elemen tengah selesai diperiksa. Lalu, yang terakhir, tampilkan total jumlah elemen yang memenuhi kondisi. Lanjut, di sini untuk pseudocode-nya, kita mulai untuk input deklarasi variabel n, i jumlahnya bertipe data integer karena tipe data ini termasuk bilangan bulat. Lalu di sini sinyal array dari 0 sampai 100 of integer. Lalu begin mulai write. Di sini kita kayak masukkan ibaratnya kalau di program C++ kayak out. Di sini masukkan jumlah data, lalu read itu untuk membaca dari variabel masukkan jumlah data ini yaitu n. Nah, di sini write masukkan nilai data, lalu muncul perulangan for i assignment 0 to n-1. Lalu di sini read yaitu untuk membaca variabel dari perulangan ini apakah sinyalnya i. Lalu di sini inisialisasi jumlahnya sama dengan assignment 0. Selanjutnya write indeks yang memenuhi, lalu perulangan lagi for i 1 to n-2. Lalu if 2 kali sinyal i sama dengan sinyal i-1 plus sinyal i plus 1. Dan sini write yaitu kayak cout juga untuk menampilkan atau mencetak. Nah, di sini untuk jumlah disimpan variabelnya jumlah plus 1. Nah, di sini write jumlah elemen yang memenuhi sama dengan jumlahnya. Write ini kayak cout gitu ya, dia menampilkan ke layar. Lalu terakhir n. Lalu di sini untuk flowchart-nya, pertama kita mulai dari start yaitu berbentuk oval. Lalu di sini kita deklarasikan nilainya dengan bentuk jajar genjang yaitu kita masukin n-nya. Lanjut, di sini dia akan memproses
memproses sinyal n-nya jumlah sama dengan 0. Nah, di sini sinyal n ini dia untuk menyimpan data, lalu sama dengan 0 ini untuk menghitung berapa indeks yang memenuhi kondisi. Nah, di sini terdapat perulangan, yaitu menggunakan segi 6, apakah I sama dengan 0, dia akan mengecek apakah I-nya sama dengan N. Jika tidak, maka dia akan ke perulangan lagi, I-nya sama dengan 1. Jika iya, maka dia akan mencetak, menampilkan output sinyalnya I gitu. Nah, terus nanti dia akan balik lagi ke sini. Terus kalau misalnya ini, dia akan menampilkan suatu pernyataan kondisi, yaitu I lebih kecil dari N-1. Di sini dia akan menanyakan lagi, jika iya maka dia akan menampilkan perulangan lagi nih, apakah 2 kali sinyal I dicek, apakah sinyal I-1 plus sinyal gitu. Nah, untuk yang ini tadi, kenapa dia mulai dari 1? Karena program ini akan melihat tetangga kiri dan kanannya, jadi tidak bisa mulai dari indeks 0. Makanya digunakan 1. Lalu di sini ya, kalau misalnya iya akan dia dicek kondisi, jika tidak maka dia akan langsung berhenti dan menampilkan output jumlahnya lalu selesai. Nah, kalau misalnya iya, dia akan muncul lagi pernyataan kondisi nih. Jika iya, maka dia akan menampilkan indeks I. Jika tidak, maka dia akan langsung perulangan lagi, apakah I sama dengan I plus 1, terus dia balik lagi ke pernyataan kondisinya. Nah, di sini dari indeks ini, jika tidak, dia langsung lanjut ke indeks berikutnya. Nah, di sini setelah dicek I sama dengan I plus 1 ini, lalu kembali lagi ke ini tadi. Nah, terus di sini dia akan memproses dari indeks I jumlah sama dengan jumlah plus 1. Nah, terus kalau misalnya tidak, terus dia sudah, program akan langsung berhenti dan selesai. Baiklah, di sini kita masuk ke codingan di code blocks-nya. Jadi di sini ada input, di sini ada info IOStream, yaitu untuk input untuk input output cout scene-nya. Lanjut, di sini ada using namespace std namespace std titik koma, lalu agar kita tidak perlu lagi menulis std cout std tiap fungsinya. Terus di sini ada int main yang diawali dengan kurung kurawal sebagai pembuka dari setiap programnya. Lanjut, di sini kita masukin integer tipe data n, dia agar menyimpan variabel untuk menyimpan jumlah datanya. Lanjut, di sini jangan lupa setiap program diakhiri titik koma. Lanjut, di sini ada cout, masukkan jumlah data, masukkan jumlah data
titik koma. Nah, ini agar kita menampilkan teks ke layar. Lalu di sini sin n titik koma agar dia membaca input angka dari user yang disimpan ke variabel n ini. Lalu di sini ada sinyal sinyalnya itu ini ya, sinyal. Di sini kita membuat array bertipe data integer dengan ukuran n. Kita masukin n. Lalu di sini cout masukkan nilai data titik koma titik koma. NL digunakan agar dia pindah baris. Di sini kita masukkan nilai data untuk di outputnya nanti. Lalu di sini muncul perulangan for menggunakan tipe data integer i sama dengan 0 titik koma i koma i plus plus. Nah, ini perulangannya diulangi sebanyak n kali i sama dengan 0 sampai n-1. Banyak n for i. Bentar dulu. Nah, jangan lupa di sini diawali dengan kurung berawal ya. Lanjut di sini sinyalnya kan i kan, i titik koma. Nah, terus di sini kita membaca tiap input simpan ke array sinyal i. Enter. Sini kita masukkan integer jumlah sama dengan 0 titik koma. Nah, di sini variabel penghitung diinisialisasikan 0. Nah, di sini kita cout, kita ingin menampilkan agar dia mencetak ke layarnya itu lebih rapi ya guys. Jadi NL untuk mencetak baris kosong. Selanjutnya di sini kita cout lagi. Nah, di sini ini menampilkan nih kan indeks yang memenuhi indeks yang memenuhi sama dengan Nah, di sini kita untuk menampilkan label output yang keluar nantinya. Lalu di sini muncul perulangan lagi. Kita for in i sama dengan 1 titik koma i kurang dari n Nah, di sini mulai dari i sama dengan 1, lalu dia akan berhenti sebelum n-1. Di sini kita menghindari out of bound ya. Nah, di sini Nah, di sini
if 2 dikali sinyal I, lalu ya di sini mengecek apakah sinyalnya itu satu. Oh, masih ada lagi. Oh iya ya. Terus di sini plus sinyal Selanjutnya di sini dia akan mengecek apakah elemen tengahnya sama dengan rata-rata dari sinyalnya ini. Lanjut di sini dia ingin menampilkan output ya. Posisi out ini kayaknya di bawahnya deh. Ini kita enter. Soalnya dia habis. Lanjut di sini si out I titik koma. Nah, jika iya, dia akan mencetak indeks I. Terus ternyata ini Ctrl C. Aku salah guys, ini harusnya kurung perawalnya dia nggak ditutup dulu. Ctrl V, kita hapus aja ini ya. Dan juga enter. Nah di sini jumlah plus set koma. Nah, terus di sini dia menambah penghitung sebesar 1. Maka kalau misalnya jika menit iya, maka dia akan naik 1 gitu. Ini sebagai incrementnya. Lalu di sini ditutup lagi. Nah, di sini ada out NL karena kita ingin mencetak baris kosong supaya rapi ya. Di sini out elemen yang sebenarnya kalau nggak pakai out juga nggak ini sih guys, nggak banget, nggak digunain banget sih sebenarnya. Cuman nanti kalau misalnya keluar output kita bingung ini apa gitu, jadinya tulis out ini perlu ya. Lalu dia akhiri dengan NL sebagai dia mencetak barisnya gitu. Bukan mencetak baris sih, kayak compilernya turun 1 baris, jadi dia ke enter. Sambil sini kita tutup. Udah ya, sudah kayaknya. Ini kesini, aku ini salah ya, kayaknya salah deh. Kesini, coba ya kita jalanin. Terus ini kita coba run ya. Oke, di sini aku coba masukin 6. Masukin nilai datanya 2, 4, terus itu 6, 8, terus 10 dan 5. Ini aku masukin acak secara random aja. Nah,
Nah, di sini dia indeks yang memenuhinya 1, 2, 3, lalu jumlah elemen yang memenuhi 3. Nah, di sini kan berarti dia isi array-nya ya. Ini kan 2, ini kan dimulai dari 0, 1 ini 4, 2 ini 6, 8 itu 3, 4 ini 10, 5 itu 5. Nah, kenapa output ini memenuhi 3? Sekarang kita cek satu-satu, yang dicek hanya indeks 1 sampai n-2 kan. Jadi ya jadi 1, 2, 3, 4. Nilai indeks 0 dan 5 nya tidak dicek. Lalu untuk indeks 1 nilai tengahnya 4 kali 2, sedangkan kanannya 6. Nah, ini dicek, jadi kayak 2 kali 4 itu 8, terus 2 ditambah 6 itu 8, berarti indeks 1 nya memenuhi. Lalu untuk indeks 2 nilai tengahnya itu 6, kirinya 4, lalu kanannya itu 8. Nah, di sini 2 dikali 6 itu 12, lalu 4 tambah 8 itu 12, berarti sama, indeks 2 nya memenuhi. Terus dia ngecek lagi indeks 3, nilai tengahnya kan 8, kirinya 6, kanannya 10. Nah, terus dikaliin aja nih, 2 dikali 8 hasilnya 16, terus 6 tambah 10 hasilnya 16, berarti ini indeks ketiga memenuhi juga. Lalu untuk indeks yang terakhir, indeks keempat, nilai tengahnya 10, nilai kirinya 8, kanannya 5. Di sini 2 dikali 10 hasilnya 20, 8 tambah 5 hasilnya 13. Nah, ini kan nggak sama ya. Jadi tidak dihitung. Yang memenuhi ada indeks 1, 2, dan 3. Jadi totalnya itu ada 3 elemen. Maka outputnya akan menampilkan elemen yang memenuhi yaitu 3.